Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Raka Wilis dengan teman saya Danang Enggaris Sapalam akan mempresentasikan tentang akhlak dan ruang lingkupnya. Yang pertama, dalam Islam membahas 3 hal, yaitu syariah, akidah, dan akhlak. Di dalam akhlak sendiri, yang kami bahas ada 5 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian akhlak. Yang kedua, urgensi akhlak. Yang ketiga, cakupan akhlak. Yang keempat, pokok-pokok akhlak Islamiyah. Dan yang kelima, kedudukan akhlak. Di dalam pengertian akhlak sendiri terdapat 3 pengertian. Yang pertama secara etimologi, yang berarti tunggal, al-khulq, jamak, al-akhlak, yang berarti budi pekerti, perangai, kebiasaan, tingkah laku, atau perbuatan. Secara terminologi, akhlak berarti tingkah laku yang melekat pada jiwa yang melahirkan perbuatan. Dan secara sosiologi, akhlak berarti perangai dan tingkah laku yang terpuji. Kemudian selanjutnya adalah pengertian akhlak. Kata akhlak merupakan jamak dari kata khuluq, yang berarti budi pekerti atau tabiat. Sifat tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran, menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan akhlak dengan moral. Akhlak sendiri berarti tindakan refleks yang muncul dari dalam hati yang mendasari perbuatan tanpa memikirkan terlebih dahulu. Kemudian pengertian dari moral adalah perbuatan yang disesuaikan dengan tempat, keadaan, atau kehendak manusia. Kemudian selanjutnya adalah urgensi akhlak. Yang pertama, mewujudkan kehidupan sosial yang aman, nyaman, tentram, dan harmonis. Kedua, menghindari seorang berperilaku buruk. 3, adanya jaminan kesejahteraan dunia dan akhirat. 4, tidak dapat dipisahkan dari agama, keimanan seorang baik jika akhlaknya baik. Kemudian ada selanjutnya adalah dalil mengenai akhlak. Ma'isanu qala an tahsawah ka'annaku tarahu fa innaka illa takun tarahu fa innahu yaraka. An Aisyata falat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min akmalil mu'mina imana ahsanuhum ulqa wa alto fahum bihilmi. Qala ya Rasulullah ayal mu'mina afdoko ahsanuhum hulqa. Selanjutnya adalah cakupan akhlak. Yang pertama, akhlak kepada Rasul. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada Rasulullah. Yang ketiga, kitabullah. Yang keempat, diri sendiri. Dan juga ada akhlak terhadap suami atau istri, akhlak terhadap tetangga, akhlak sesama muslim, dan akhlak sesama ke binatang. Dan ada juga akhlak dalam pertemuan, akhlak ketika makan, dan akhlak ketika di jalan. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah. Diwujudkan dengan beribadah hanya kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, berserah pada ketentuan Allah, bersyukur hanya kepada Allah, ikhlas dengan keputusan Allah, penuh harap kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, cinta kepada Allah, takut akan hilangnya rahmat, dan takut akan siksa Allah. Hal ini sesuai dengan dalil wa ma khalaqatul jinna wala insa illa liya'budun. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasuluhu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Wa idza ta'adzana rabbukum la ni'ashar syakartum la azidannakum
wala lain kafartum inna azabi lasyadid. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi hiragibun. Innama yakhsyallaha min ibadihil utama innallaha azizun ghafur. Yang selanjutnya adalah akhlak kepada Rasulullah. Yang pertama adalah ikhlas beriman kepada Rasul, mengucap sholawat, taat kepada Rasul, cinta kepada Rasul, menghidupkan sunnah Rasul, menghormati pewaris Rasul, mempercayai berita dari Rasul, bicara dengan suara rendah, bermusyawarah dengan Rasul, dan melaksanakan ajaran Rasul. Kemudian dalil mengenai akhlak terhadap Rasul, pertama, Innallaha wa malaikatu yashalluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam taslima. Wa ma ataakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Wa man yutihi Allah wa rasula faulaika an amallahu alaihim minan nabiyina wassiddiqina wassahadata iwassolihina wahsu aulaika wa rafiqa. Qul in kana aba'ukum wa anna'ukum wa ihwanukum wa aswajukum wa asiratakum wa amwalu tarotumuha wa tijarata tahsauna kasadaha wa masakinu tardonaha ahabul inkum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi solihin. Selanjutnya adalah akhlak kepada kitabullah. Yang pertama, membaca dengan khusyuk, memulai bacaan dengan istiazah, memulai bacaan dengan basmalah, cinta kepada Rasul, membaca dengan suara yang baik, mengikuti kaidah ilmu tajwid, memahami arti ayat-ayatnya, mendengarkan bacaan Al-Quran, membaca dengan bergantian, dan berdoa setelah selesai membaca. Dan ini adalah dalil akhlak kepada kitabullah. Yang selanjutnya adalah akhlak kepada diri sendiri. Pertama, menghindari minuman keras, kemudian lebih jadi sidik daripada kizib, amanah daripada khianat, istiqomah daripada munafik, fatanah daripada jahil, tawadu daripada takabur, jadi pemaaf daripada menjadi pendendam, jadi pekerja keras daripada menjadi pemalas atau kaslan, jadi dermawan daripada menjadi bakil, kemudian ada taubat, mukarobah, muhasabah, kemudian tawadu, syukur, dan jadi sabar. Berikut merupakan dalil akhlak kepada diri sendiri. Selanjutnya adalah akhlak kepada orang tua. Yang pertama, berbicara dengan kata-kata baik, melindungi dan mendoakannya, hormat dengan penuh kasih sayang, menjaga silaturahim, menunaikan wasiatnya, membantu dengan ikhlas, dan yang terakhir adalah tidak durhaka kepadanya. Dan ini adalah dalil akhlak kepada orang tua. Yang selanjutnya adalah akhlak kepada suami istri, yaitu akhlak kepada suami istri saling menjaga amanah, saling memberikan cinta kasih, saling menghargai, saling menghormati, saling menggauli dengan baik, saling menutupi kekurangannya, sabar menahan emosi, bekerja sama dalam mendidik anak, saling menasihati dalam kebaikan, kemudian husnudzon atau berbaik sangka pada suami dan istri. Berikut adalah dalil
akhlak kepada suami dan istri. Selanjutnya, akhlak kepada tetangga. Yang pertama, mengutamakan tetangga. Saling tukar pemberian, memberi nasihat, menengok apabila sakit, mengantar ke kubur bila mati, memberi pertolongan, tidak membuat gaduh tetangga, tidak menyebar aib tetangga, tidak menyebar rahasia tetangga, dan yang terakhir adalah tidak menyakiti tetangga. Dan ini adalah dalil akhlak kepada tetangga. Yang selanjutnya adalah akhlak kepada sesama muslim, yaitu dengan menyelenggarakan pemakaman, menjawab bersin, melindungi jiwa dan harta, membina hubungan yang harmonis, tidak ria atau pamer, tidak memfitnah dan berkhianat, tidak takabur, tidak mencela dan menghina, tidak iri, hasad dan dengki, tidak menuduh fisik dan kafir. Kemudian ini adalah dalil akhlak kepada sesama muslim. Selanjutnya adalah akhlak dalam pertemuan atau majelis. Yang pertama, memberi salam kepada yang hadir, bertutur kata dengan baik, menjadi pendengar yang baik, berwajah ceria dan bersikap lemah lembut, berbantah dengan baik, saling menasihati dengan baik, izin ketika meninggalkan majelis, tidak menempati tempat orang lain, tawakal menerima keputusan, mengucapkan istighfar, membaca doa penutup majelis, dan tidak berbuat gaduh atau mengganggu. Dan ini adalah dalil akhlak dalam pertemuan atau dalam majelis. Yang selanjutnya adalah akhlak kepada tanaman dan binatang. Untuk akhlak kepada tanaman dan binatang, itu dengan menjaga kelestarian alam, memelihara tanaman yang bermanfaat, tidak asal tebang pohon, tidak kencing di bawah pohon, memberi makan dan minum pada hewan, tidak mempermainkan hewan, tidak menyiksa dan menyakiti, tidak membebani hewan terlalu berat, dan menyembelih dengan cara yang baik. Berikut ini adalah dalil akhlak kepada tanaman dan hewan. Selanjutnya adalah akhlak ketika makan. Yang pertama, memulai atau mengakhiri dengan doa. Makan dengan tangan kanan, makan dengan tertib atau tenang. Makan dengan duduk dan sopan, menyuap makanan dengan baik, tidak mencela makanan atau hidangan, mengambil makanan jatuh, tidak melihat suapan orang lain, tidak membedakan undangan, dan pastikan bahwa makanan tersebut halalan thayyiban. Dan ini adalah dalil ketika makan. Yang selanjutnya adalah akhlak atau adab di jalan. Pertama, sopan dan tidak sombong, tidak bergurau atau bernyanyi-nyanyi, tidak mengganggu orang lain, menjaga penglihatan, tidak pamer perhiasan untuk wanita, berdiri ketika menghormati jenazah, tidak membuang sampah atau kotoran sembarangan, membuang duri dari jalan, membantu orang yang tersesat, dan tidak meninggalkan kawan. Berikut adalah dalil akhlak ketika berada di jalan. Selanjutnya adalah pokok Islamiyah. Yang pertama, cinta Allah, Rasulullah, dan kebenaran. Yang kedua, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian. Yang ketiga, amanah. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama. Yang keenam, percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah. Yang ketujuh, keadilan dan kepemimpinan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Dan yang kesembilan, toleransi dan cinta damai. Yang selanjutnya adalah kedudukan akhlak. Menempati kedudukan yang tinggi dalam agama karena termasuk salah satu risalah atau misi agama yang paling utama. Rasulullah bersabda, "Innama bu'itstu la'utamima maka rimal akhlak." Tiada lain aku diutus ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak.
Hadis riwayat Ahmad 3081, Bukhari dalam Abdul Mufrad Al-Hakim. Kemudian akhlak merupakan timbangan atau neraca kebaikan. Rasulullah bersabda, "Inna min hiyarikum inkum akhlak." Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, akhlak merupakan penyempurna keimanan. Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imana akhasinuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis Tirmizi dan Ahmad. Selain itu, akhlak merupakan pemberat timbangan kebaikan pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang dapat memperberat timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat selain kebaikan akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Kedudukan akhlak selanjutnya adalah sebagai pengantar ke surga. Ketika Rasulullah ditanya tentang hal paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga, maka beliau menjawab, "Taqwallahi wa husnul khulqi." Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi dalam silsilah Shahihah nomor 997. Kemudian dengan akhlak dapat diperoleh kecintaan dan kedekatan dengan Nabi pilihan, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, "Inna min ahabikum illa iya wa aqrabikum minni majalisa yaumal qiyamati ahasinakum akhlaq." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi dalam Sahihul Jami. Dan selanjutnya, akhlak merupakan warisan terbaik. Hal ini berdasarkan kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa dalam firman Allah. Surat Al-Kahfi ayat 82 yang berarti, "Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Rabbmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu, dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 82. Syukron. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah beberapa paparan singkat dari kami tentang akhlak dan cakupan di dalamnya. Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan atau kekurangan. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Danang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin.